Hello guys, welcome back to my channel, my brother ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini tentunya John Itung akan sharing gimana sih bang caranya mengecek LCD dan touchscreen untuk HP Asus. Dan kebetulan sekali di tanganku ini ada HP Asus Zenfone 3 Max atau Asus X00DDB. Nah, di sini kita akan mengecek LCD dan touchscreen-nya. Kenapa dicek, Bang? Ya, itu tergantung kamu kenapa dicek. Maksudnya di sini saya hanya berbagi tutorial bagaimana caranya mengecek LCD dan touchscreen HP kamu, khusus HP Asus. Dan di tanganku ini Asus Zenfone 3 Max. Siapa tahu HP kamu habis jatuh atau kamu pengen beli HP bekas ketemu di gor atau di mana atau di counter. Nah, kita kan nggak tahu pemakaian orang yang pertama. Barangkali ada di bagian daerah touchscreen, di bagian tertentu tidak berfungsi atau tidak sensitif. Nah, dengan adanya pengecekan LCD dan touchscreen ini, kita bakalan tahu nantinya LCD atau touchscreen-nya itu baik-baik saja atau ada kenapa-napa kayak gitu. Nah, misalkan nih kayak LCD yang udah ada gangguan, misalkan aja ada shadow atau ada bayangan di kiri kanan atas bawah. Nah, misalkan bayangannya itu terlalu tebal, itu pasti bakalan kelihatan tanpa kita harus mengecek. Namun, kalau masih sedikit, masih tipis shadow-nya itu bakalan ketahuan kalau kita mengecek LCD lewat cara yang akan saya bagikan ini. Nah, kalau di gambar wallpaper atau di tampilan kayak gini, itu nggak kelihatan guys ya. Misalkan ada bercak, atau ada tompel-tompel, atau ada flek hitam, atau ada shadow, itu nggak kelihatan kalau kecil kayak gitu. Nah, apabila kalau besar ya, pasti bakalan ketahuan. Nah, di sini kita akan mengeceknya guys ya, LCD dan touchscreen-nya. Tanpa berlama-lama lagi di sini kita akan mengecek LCD touchscreen HP Asus dan di tanganku Asus Zenfone 3 Max Asus X00DDB. Caranya adalah kita ke kalkulator. Ngapain bang ke kalkulator? Mau menjumlahkan kah? Ya enggak lah ya kan. Kita pengen mengecek LCD dan touchscreen-nya via kalkulator. Nah, kita buka kalkulatornya. Nah, di sini ada titik kita sentuh tapi jadinya koma. Nah, kemudian di sini kita sentuh 1, 2, 3, 4, 5 plus sama dengan. Nah, di bawah masuk ke SMMI test. Di sini pilih single test. Nah, untuk touchscreen-nya bahkan di sini bukan LCD dan touchscreen aja yang bisa dicek, namun semua fungsi daripada perangkat ini dari kamera, sensor, LCD, touchscreen, mikrofon, speaker, headset dan lain sebagainya bisa dicek semua di sini. Kalau sudah kita start, nah di sini teman-teman kemana jari kita mengarah yang warna putih ini, lukisan yang berwarna putih di HP-nya ini mengikuti seperti itu. Ya walaupun di beberapa tampilan Asus beda-beda, tapi pada konsep dan dasarnya ya sama juga ya. Nah, kalau misalkan ada di daerah tertentu yang tidak sensitif atau tidak berfungsi, kalau teman-teman arahkan jari ke situ, maka yang warna putih ini tidak mengikuti, sehingga kita tahu nantinya daerah yang tidak sensitif atau bahkan tidak berfungsi. Nah, ini berfungsi apabila kita beli HP bekas. Jangan sampai nantinya pas kita pulang ke rumah baru kita tahu ya. Nah, kalau penjualnya itu enak aja diajak komunikasi dan diajak ngobrol barengnya, aman aja kayak gitu. Tapi apabila penjualnya udah nggak mau tahu atau bahkan mematikan nomor HP dan mengeblok kamu di WhatsApp. Kenapa saya berbicara kayak gini ya? Karena pelanggan saya pernah seperti itu, yang dimana dia beli HP bekas atau HP second, pas pulang beberapa jam dipakai baru ketahuan ada kerusakan kayak gitu. Kemudian dia hubungi yang punya HP ini, yang menjual HP-nya. Nah, kemudian udah nggak respon, bahkan di bloknya. Nah, kalau kita ketemu yang macam begitu kan susah. Maka dari itu sebelum kita membeli, kita pastikan dulu benar-benar berfungsi semuanya sebelum nantinya kita beli. Andai pun kita menemukan yang minus, misalkan ada apa kerusakannya, minimal itu bisa jadi bahan negosiasi kita kalau misalkan kita tetap ngotot pengen beli. Jangan sampai nantinya penjual bilang bagus kita beli-beli aja tanpa harus mengecek. Nah, di sini udah tahu ya teman-teman cara mengecek touchscreen-nya ini cukup simple dan ini berfungsi semua. Baiklah, kita akan mengecek LCD-nya ya. Di sini kita cek LCD-nya. Kita ke bawah, display test. Oke guys. Nah, display test coba kita pilih.
Nah, oke. Ada warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru. Coba. Nah, di sini guys, apabila LCD kamu pernah diganti atau kamu beli HP bekas nih, kalau kamu cek di satu warna kayak gini ya, kalau kamu cek di satu warna kayak gini, itu pasti misalkan ya, kayak warna biru, warna hijau, warna merah, kayak gitu kan, gambarnya agak kusam kalau LCD-nya itu kurang bagus kualitasnya sehingga nantinya gambar yang dihasilkan akibat dari satu warna kayak gini kayak merah, hijau, biru, putih, hitam itu kurang cerah atau buram, nantinya gambar yang dihasilkan juga kurang bagus. Biasanya LCD yang kualitasnya di bawah lah kayak gitu. Dan juga ketika pengecekan LCD kayak gini, kita bakalan tahu misalkan ada flek hitam atau ada tompel-tompel hitam atau ada shadow di kiri kanannya atas bawah, kita pasti bakalan tahu dengan cara pengecekan LCD ini. Oke, di sini tidak ada tompel-tompel atau shadow yang gimana-gimana. Di sini bagus ya, kita mengeceknya. Nah, kayak warna merah kayak gini, itu semua bagus-bagus saja. Tidak ada kendala apapun ya. Nah, oke, ini juga LCD-nya masih original pabrik, sehingga LCD-nya ini masih bagus saja dan memang masih bagus kayak gitu. Nah, kalau seandainya kamu beli HP bekas, kalau kamu tidak mengecek kayak gini, bagaimana caranya kamu tahu? Misalkan ada flek-flek hitam kecil, itu pasti bakalan ketahuan kalau di satu warna kayak gini. Nah, itu pun bisa dijadikan bahan untuk negosiasi harga kalau kamu pengen beli HP, kalau kamu tahu kerusakannya atau kendalanya atau ada flek hitam kayak gitu. Pokoknya itu bisa jadi bahan negosiasi lah kayak gitu kan, lumayan bisa turun-turun harga. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya John Itung. See you the next video, my brother.